Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa. Ya, baik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Ya, namun di sini ada dua kelompok yang mau presentasi. Ya, itu adalah kelompok 3 ya tadi ya. Kelompok 3 baru setelah itu kelompok 10 ya. Nanti kalau masih ada kelompok yang belum masih ingin presentasi, kita kasih kesempatan, masih ada 2 kali pertemuan ya. Untuk pekan depan itu akan membahas tentang politik ya, tetapi nanti itu materinya dari saya. Kemudian yang terakhir ya, itu adalah membahas tentang masalah-masalah perkembangan Muhammadiyah sekarang ya, sekarang dan yang akan datang, atau 100 tahun ya, atau 1 abad Muhammadiyah. Baik, untuk menyingkat waktu kami persilahkan pada kelompok 3 dulu. Saya share screen di sini. Silakan yang Mbak Mega ya, Mbak Mega, Mbak Dita Ya, dan Pak. yang lainnya. Silakan. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi sejarah Muhammadiyah. Sebelum itu, saya jelaskan beberapa nama yang ikut serta dalam penyelesaian tugas ini. Yang pertama, Dita Putri Anggraini dengan NIM belakang 178, Jauhar Satria Wijaya dengan NIM belakang 101, saya sendiri Mega Asih Putri dengan NIM belakang 168, serta Wigi Prayoga dengan NIM belakang 145. Materi kami tentang sejarah Muhammadiyah, yang pertama tentang profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua latar belakang berdirinya Muhammadiyah, yang ketiga faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah, dan yang keempat kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Muhammadiyah. Lanjut, Pak. Ya, lanjut silakan. Yang pertama, profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwis. Beliau merupakan anak keempat dari 6 bersaudara, dari ayah Kiai Haji Abu Bakar dan ibu Siti Aminah. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Hajah Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Pada tahun 1889, beliau menikah dengan Siti Walidah dengan dikaruniai 6 orang anak. Tahun 1896, beliau diangkat menjadi khatib Masjid Besar oleh Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Khatib Amin. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangajeng, Yogyakarta. Ya, lanjut. Ya, kemudian belakang berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada abad ke-20 saat dunia Islam mengalami kekuasaan Imperium Turki Utsmani atau Kerajaan Turki Utsmani yang memudar, kemudian kolonialisme mencengkeram Hindia Belanda, dan pendidikan umat Islam pada saat itu sangat rendah dan masyarakat mengalami kemiskinan. Kemudian Ahmad Dahlan ini muncul sebagai seorang yang memiliki pola pemikiran cemerlang, mulai membentuk sebuah organisasi yang bermula dari pendirian sekolah yang perlu adanya sebuah organisasi untuk mengelola sekolah tersebut.
Setelah mengalami pertemuan dan pembicaraan yang sangat panjang, maka dirumuskan sebuah anggaran dasar organisasi yang dirumuskan dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu, yang dalam penyusunannya ini dibantu oleh R. Sosrosugono, seorang guru bahasa Melayu di Big School Jetis. Organisasi yang dibentuknya inilah diberi nama Muhammadiyah. Dari sini, inilah awal mula tercetusnya Muhammadiyah. Selanjutnya, Bapak. Ya, silakan. Kok belum muncul ya? Oh ya, udah. Kemudian ini diberi nama Muhammadiyah. Muhammadiyah ini dari segi bahasa berasal dari kata Muhammad, artinya umat Muhammad, sedangkan dia ini berarti pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah pengikut Muhammad, yang dimana semua orang yang beragama Islam ini meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah dan pesuruh Allah yang terakhir. Dan diberi nama Muhammadiyah ini bertujuan untuk pengharapan baik dapat mencontoh dan meneladani perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi izu Islam wal muslimin, yakni kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita. Ya, lanjut. Berdirinya Muhammadiyah, faktor subjektif, faktor utama dan penentu yang mendorong berdiri yaitu pendalaman Kyai Haji Ahmad Dahlan yang melakukan penelaahan dan pengkajian yang mendalam terhadap makna Islam kandungan surat Al-Imran ayat 104. Dengan ini membuat Kyai Haji Ahmad Dahlan bergerak hatinya untuk mendirikan organisasi yang teratur dan rapi dengan misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan masyarakat. Berikut di samping ayat yang berbunyi wal takum min. Faktor objektif merupakan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, praktek agama Islam yang bercampur dengan TBC. Dan yang kedua, pendidikan Islam dalam kondisi yang sangat tertutup dan kolot. Faktor eksternal, kolonialisme atau imperialisme. Kedua, arus kristinasi. Ketiga, pengaruh gerakan Islam modern pada abad ke-20 dari belahan dunia. Lanjut, Pak. Ya, silakan. Faktor objektif, 1. Ketidakmurnian dan tidak selarasnya amalan Islam dengan Quran dan Sunnah. Kedua, tidak terdapat lembaga pendidikan Islam yang memadai. Ketiga, kelemahan kepemimpinan Islam. Keempat, meningkatnya gerakan misi agama lain ke masyarakat Indonesia. Kelima, tekanan dunia barat, terutama bangsa Belanda ke Indonesia. Keenam, pengaruh dari gerakan pembaruan dalam dunia Islam. Ya, lanjut. Kemudian keempat, kontribusi Ahmad Dahlan terhadap perkembangan Muhammadiyah. Yang pertama, bidang keagamaan. Kyai Haji Ahmad Dahlan merupakan sosok dai yang tidak pernah mengenal lelah, pemberani, serta tidak takut ancaman dari masyarakat yang menentangnya. Hal ini terbukti dengan ketetapan hati beliau mengunjungi Banyuwangi untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di daerah tersebut. Yang kedua, bidang pendidikan. Aktualisasi gagasan dan cita-cita pembaharu Kyai Dahlan tertuang dalam program awal organisasi Muhammadiyah, yakni untuk membersihkan Islam dari pengaruh ajaran yang salah, antara lain bid'ah, takhayul, dan khurafat, memperbarui sistem pendidikan Islam, dan memperbaiki kondisi sosial kaum muslim. Selanjutnya, yang ketiga, bidang sosial. Di tahun 1922, Muhammadiyah mendirikan bangunan tempat ibadah yang khusus dipergunakan oleh wanita yang disebut musola. Tahun 1938, Muhammadiyah merencanakan untuk mendirikan balai kesehatan di setiap daerah. Ketiga, perekonomian rakyat mulai diprogramkan sejak tahun 1921. Untuk itu, ditempuh jalan antara lain dengan membentuk Komisi Penyaluran Tenaga Kerja pada tahun 1930. Yang keempat, pembentukan Majelis
Majelis Perekonomian dan tahun 1937 ditetapkan rencana pendirian Bank Muhammadiyah. Selanjutnya, perkembangan Muhammadiyah. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan mendapatkan resistensi baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu, karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh budi utama yang kebanyakan dari golongan priai, dan bahkan langgar sebagai tempat mencari ilmu dibakar oleh warga karena dianggap sesat. Sedangkan pemerintahan Hindia Belanda ketika mendengar kabar tersebut, mereka semakin membatasi pergerakan dari organisasi Muhammadiyah, bahkan diawasi setiap saat. Hindia Belanda khawatir akan perkembangan Muhammadiyah dapat mempengaruhi eksistensi Belanda di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah semakin berkembang ke seluruh Indonesia sehingga organisasi ini dapat diterima oleh pemerintah Hindia Belanda dan mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.